Gawat, negara NATO ini malah marah ke Zelensky. Perdana Menteri Italia tak sudi bertemu si pelawak karena menyebut jika Zelensky lah penyebab perang. Penilaian buruk terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membuat Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi tidak memiliki niat untuk bertemu sekalipun dengan orang nomor satu di Ukraina itu. Hal tersebut diungkapkan mantan Perdana Menteri Italia tersebut secara belak-belakan setelah memberikan suara di TPS Lombardi. Berlusconi menyalahkan Zelensky atas perang dengan Rusia dan bersumpah tidak akan bertemu jika dia masih memimpin Ukraina. Saya tidak akan pernah berbicara dengan Zelensky karena kita menyaksikan kehancuran negaranya dan pembantaian tentara dan juga warga sipilnya, tegasnya seperti dimuat Saltwire. Menurutnya, jika Zelensky berhenti menyerang dua republik separatis Donbas, maka perang tidak akan terjadi. Jadi saya menilai sangat-sangat negatif perilaku pria ini, tambah Berlusconi. Pernyataan Berlusconi keluar menyusul sindiran Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni pada Jumat kemarin, tepatnya jam 10 pagi, atas jamuan makan malam Prancis Jerman di Paris dengan Zelensky yang tidak melibatkan sekutu Eropa lainnya karena Italia menolak. Meloni dan Berlusconi yang sama-sama berada di Partai Forza telah menegaskan dukungan kemanusiaan Italia untuk Ukraina akan terus dilakukan meskipun tidak menyukai pemimpinnya. Pemimpin Partai Konservatif Italia itu juga berusaha menekan Zelensky agar mau menyetujui gencatan senjata dengan segera dan tawaran program bantuan besar-besaran untuknya apabila mau berhenti dan menyerah dalam perang tersebut. Enam negara Eropa bersatu hapuskan Israel dari peta dunia. Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris dengan tegas tidak terima dengan tindakan Israel atas Palestina baru-baru ini, sehingga hal itu membuat keenam negara Eropa dengan tegas melawan pendudukan Israel bersedia untuk mendukung Palestina, serta siap mengirimkan armada tempurnya bagi pasukan perlawanan Palestina untuk membalas serangan gila Zionis baru-baru ini yang telah mengguncang dunia, khususnya negara Eropa yang sudah muak dengan kesombongan Israel. Bahkan, salah satu pihak dari negara Eropa mengatakan jika negeri Zionis berhak dihapus dari peta karena telah ilegal dan mengorbankan sipil tidak bersalah. Di samping itu, 6 negara Eropa menyatakan keprihatinan mendalam mereka dan mengutuk kekerasan tanpa pandang bulu oleh pemukim Israel terhadap warga sipil Palestina, termasuk penghancuran rumah dan properti. Dalam pernyataan bersama, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris menyatakan mereka bertanggung jawab, harus menghadapi pertanggungjawaban penuh dan tuntutan hukum. Semua tindakan sepihak yang mengancam perdamaian dan hasutan untuk melakukan kekerasan harus dihentikan. Keenam negara itu juga menekankan perdamaian yang adil dan abadi untuk semua, satu-satunya solusi yang diinginkan untuk perselisihan Israel-Palestina. Dalam hal ini, kami juga menegaskan kembali penentangan kuat kami terhadap semua tindakan sepihak yang merusak solusi dua negara, termasuk perluasan pemukiman yang ilegal berdasarkan hukum internasional. Keenam negara tersebut meminta pemerintah Israel untuk membatalkan keputusannya baru-baru ini memajukan pembangunan lebih dari 7.000 unit bangunan pemukiman di tepi barat yang diduduki, melegalkan pos pemukiman. Pada tanggal 26 Februari, para pemukim Israel menyerang desa Palestina di Hawara, Burin Zatara, dan Asira Al-Kabalia. Para pemukim bersenjata membakar, merusak rumah, kendaraan, dan toko, melukai ratusan warga sipil, serta menembak dan membunuh Sameh Aktas di rumahnya di Zatara.
Gawat, pasukan militer Israel bisa bubar hari ini, begini penyebabnya. Israel pantas berduka kali ini karena pertahanan di negaranya harus goyah dikarenakan ratusan hingga ribuan tentaranya memutuskan untuk tidak lagi aktif dan membela negaranya tersebut. Bahkan aksi mogok ini merambat ke seluruh sektor dan yang paling berat adalah bisa membubarkan militer Israel sendiri. Di sisi lain, Sraga Tichover menggantungkan seragamnya setelah lebih dari 3 dekade sebagai cadangan militer Israel. Penerjun payung itu mengatakan dia tidak akan lagi mempertaruhkan nyawanya untuk sebuah negara yang tergelincir ke arah otokrasi. Dikutip dari ABC News, Tichover adalah bagian dari gelombang oposisi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari dalam jajaran militer Israel terhadap rencana pemerintah yang kontroversial untuk merombak peradilan. Seperti Tichover, beberapa anggota militer cadangan menolak untuk bertugas dan mantan komandan membela tindakan mereka sebagai tanggapan alami terhadap perubahan yang akan datang. Nilai negara ini akan berubah. Saya tidak dapat melayani militer negara yang bukan demokrasi, kata Tichover, seorang sukarelawan 53 tahun yang pernah bertugas di Lebanon Selatan, jalur Gaza dan tepi barat. Ia menggarisbawahi bahwa perombakan itu telah memecah belah Israel, sekarang dapat dilihat oleh orang Yahudi Israel. Ada kekhawatiran tumbuh dan protes dapat mempengaruhi kewajib militer muda. Dalam deklarasi yang telah mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh negeri, puluhan pilot pesawat tempur cadangan mengatakan mereka tidak akan muncul untuk pelatihan pekan ini sebagai protes. Kepala Staf Militer Letnan Jenderal Herz Halevi dilaporkan memperingatkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu minggu ini bahwa protes pasukan cadangan berisiko merusak kemampuan militer bagi mayoritas Yahudi Israel yang sebagian besar harus bertugas di militer. Tentara adalah sumber persatuan dan ritus peralihan. Dinas militer merupakan landasan penting bagi kehidupan sipil dan angkatan kerja. Setelah menyelesaikan 3 tahun wajib militer, banyak pria melanjutkan di cadangan sampai usia 40-an. Ketika layanan menjadi sukarela, sebagian besar dari mereka yang mengancam untuk menghentikan layanan mereka adalah sukarelawan, melindungi mereka dari kemungkinan hukuman.